Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Rosdiana Sadudin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Tanjung Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Bapak Aditya. Selamat pagi Pak Aditya. Selamat pagi Bu Ros. Bapak Adit ini adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Tanjung Utara. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Bu Ros. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Baik. Sebelum kita melakukan observasi pembelajaran nantinya yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Baik. Atau sebelum saya nanti melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan pembelajaran dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Baik. Dan sebelum observasi itu kita mengadakan percakapan pra-observasi dulu sebagai persiapan awal sebelum Bapak nantinya akan diobservasi di kelas supaya lebih siap ya Pak ya. Baik. Sehingga nanti diharapkan Bapak sudah siap, semangat, percaya diri, sehingga diharapkan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Bapak. Siap. Ada beberapa pertanyaan nih ya Pak Ya, yang Bu. akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang tak dicapai Pak? Baik Bu, saya akan melaksanakan pelajaran kan di kelas 11 lebih tepatnya, mata pelajaran seperti yang Ibu sampaikan bahasa Inggris. Nah, tujuan pembelajarannya itu kebetulan di hari ini kami akan membahas, di hari kita observasi akan bahas tentang recount text Bu. Ya, jadi text recount itu yang pertama tujuannya nanti mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan dan struktur text recount, kemudian menganalisa fungsi sosial, unsur kebahasaan dan struktur teks. Dan kemudian anak-anak nanti untuk keterampilannya mereka akan membuat sebuah text recount dengan diberikan draft terlebih dahulu secara berkelompok, lalu dibuat di platform Canva dan dipresentasikan di depan kelas untuk dibahas bersama teman-teman. Begitu. Itu Jadi satu memang pertemuan. ada 3 tujuan Ya. ya Pak ya. Pertama mengidentifikasi, menganalisa dan membuat sebuah text Ya. recount tadi ya Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan area yang ingin Bapak capai nantinya Pak? Yang pertama, ya baik. Yang pertama tentu saja kan kita saat ini harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Jadi memang pembelajaran yang inklusi untuk mengikutkan. Nah, penekanan saya itu nanti lebih ke gaya belajar anak. Karena di kelas itu kan gaya belajarnya memang 80% lebih visual, tapi ada juga yang 20%-nya auditory dan kinestetik. Sehingga nanti dalam proses pembelajarannya saya mau menekankan semua gaya belajar itu bisa divariasikan sehingga anak-anak semua bisa terinklusi untuk saling belajar. Jadi memang nantinya Bapak akan mengaplikasikan ketiga gaya belajar anak itu dengan cara proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Baiklah Pak, saya ingin dengar juga nih bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Bisa dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya maupun metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya persiapkan itu Bu, saya menggunakan model pembelajaran project based learning ya untuk materi text recount ini dengan metode pembelajaran itu student team achievement division. Jadi diskusi kelompok dengan satu pemimpin kelompok sebenarnya Bu ya. Nah, nanti kemudian dalam praktiknya saya akan menggunakan beberapa media dan platform belajar seperti Quizizz, saya menggunakan YouTube juga untuk sarana media bagi anak. Kemudian juga Canva sebagai sarana berkreasi dan beberapa media-media lain seperti platform Picker Wheel untuk apa kelompok, untuk tema dan lain-lain seperti itu. Sehingga lebih menekankan ke tipeknya. Berarti nanti Bapak akan mengambil model pembelajaran problem based learning atau project project based learning ya Pak ya, Ya, dengan menggunakan metode STAR tadi ya, Ya. student Team achievement achievement division ya. Bagus sekali ya Pak, mudah-mudahan nanti Bapak dapat melaksanakannya di kelas itu Pak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nanti Pak? Oh ya, media pembelajarannya seperti yang saya sampaikan tadi Bu, di awal juga kan di strategi ya media saya menggunakan platform-platform seperti YouTube. Kemudian ada media cetak juga Bu untuk LKPD-nya.
Dan kemudian nanti anak-anak menggunakan Canva sebagai media untuk membuat karya mereka, dan saya juga menggunakan mungkin kesarananya juga Bu ya, sarananya seperti speaker dan lain-lain. Berarti memang banyak yang akan Bapak pergunakan ini media pembelajarannya ya Pak, supaya anak merasa tertarik, supaya lancar gitu ya, Pak, ya. Jadi memang nanti akan digunakan nanti dalam proses pembelajaran Bapak ya Pak ya. Baik nih Pak, kira-kira kapan ini akan dilaksanakan nih Pak? Tanggal berapa atau jam berapa ini Pak yang sudah disini? Ya, saya merencanakan ini di hari Kamis Bu ya, di hari Kamis besok, kemudian pada jam ketiga Bu. Gitu. Mudah-mudahan Ibu bisa mendampingi Bu ya. Iya, mudah-mudahan Pak. Jadi nanti biar kita lakukan proses observasinya ya Pak ya. Baik Pak, saya nanti akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Baik Bu. Ya, baik Pak, setelah nanti Bapak melakukan observasi kelas, kita akan kembali mengadakan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Nah, nantinya akan dihadiri juga oleh Ibu pengajar praktik kita. Baik Bu. Oke Pak, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang pertama saya merasa kita bisa lebih siap lagi karena saya bisa bertukar pikiran dengan Ibu. Jadi ada beberapa misalnya kendala nantinya ketika saya menggunakan berada dalam kelas dan segala macam, itu bisa diantisipasi terlebih dahulu gitu sebelum kita observasikan. Cuma sejauh ini mungkin untuk kendala tidak ada, cuma saya minta izin ya Bu, memang saya menggunakan alat-alat sarana prasarana yang saya perlukan Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak dan ketika nanti saya juga masuk melakukan observasi berjalan lancar dan sesuai Amin. rencana ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Please explain together. Okay. Speaking to our teacher. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's really good to see you today ya. Senang berjumpa kembali dengan kalian hari ini ya. Mukanya cerah-cerah semua ya. Ya Dava ya. Are you okay Dava? Yes? Okay. I hope everyone is okay so that we can learn English very relax ya. Relax itu apa sih? Kan sering nyebut ya. Relax, relax. Apa? Bahasa kerennya apa relax tuh sekarang? Chill. Ya, sering ya? Chill. Kita harus chill dulu gitu. Kalau kita nggak chill, kita nggak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Oke. So, let's talk about our lessons. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang membuat kalimat. Kalimat apa? Di dalam konteks itu ada kalimat apa? Kan dari konteks masih ininya aja ya, masih surface-nya aja. Isinya apa? Kita buat kalimat yang namanya kalimat simple past tense. Siapa yang bisa kasih tahu? Past tense itu fungsinya apa? Coba, silakan. Sambil Mister ini ada yang satu ya? Oh salah. What is past tense? Yuk, in Indonesia is okay. Kalimat yang digunakan untuk ya menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Very good. Give applause for Alfia. Bentar ya. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang past tense, so today we're going to learn something new. Ya, kita akan belajar hal baru. And this is an English class with Mr. Adit. Ya, siapa yang ketawa tadi? Oke. When you look at this picture, silakan lihat gambar di depan. When you look at this picture, what comes to your mind? Apa yang muncul di ingatan kalian? Sekolah dasar. Bahasa Inggris sekolah dasar apa? Elementary school. Coba sama-sama diucapkan. Elementary. Elementary school. Elementary school. Oke, very good. Nah,
SD. Siapa di kelas ini yang masih ingat kisah hari pertama dia sekolah di kelas 1? Saya masih ingat. Hari pertama sekolah kelas 1, datang ke sekolah diantar orang tua, bedaknya masih di mana-mana, ya kan? Ingus di mana-mana, makan pisang goreng. Pisang gorengnya kena ingus, ya kan? Enggak ya? Siapa yang masih ingat? Kalau Mister masih ingat? Oh, Mister nggak diantar orang tua. Sekolah Mister SD dengan rumah tuh jauh. Ya, 100 meter. Jauh kan? Jadi nggak perlu diantar gitu. Masih ingat? Why don't you remember? Why didn't you remember? Kenapa kalian nggak ingat? Why? Kenapa? Kenapa nggak ingat? Kalau Mister tanya, hari itu makan apa, ingat nggak? Enggak dong. Kalau ada yang ingat, ngasal aja tuh. Farhan, ingat nggak makan apa? Hari pertama masuk sekolah kelas 1 SD. Se-happy ini nggak? Happy. Karena belum memikirkan masalah lain. Oke. Belum cinta-cintaan kan? Belum. Kenapa nggak ingat? Yuk, ada. Logika aja. Karena nggak ditulis, tidak ada bukti, tidak ada rekaman kan? Kalau misalnya kalian bayangkan sekarang ada rekaman Gempar masuk sekolah pagi hari kelas 1 SD. Kira-kira ingatannya akan kembali nggak? Kembali. Kenapa? Ada pemantiknya. Oke? Makanya hari ini we're going to learn something new. It is called and still related to past tense. Kita akan belajar tentang recount text. Mungkin ada yang masih lemas. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Mister jamin nggak ada nih? Iya dong. Berarti kan sudah ngerti ya? Oke. Kita rilekskan dulu, kita chillkan dulu badannya ya. Sekarang semuanya silakan berdiri. Everybody stand up. Oke. We're going to play a game called Simon Says. Ada yang tahu Simon Says? I said Simon say, it will be followed by order. Order itu perintah. Ketika Mister bilang Simon say, akan ada perintahnya. Contoh, Simon says touch your nose. Berarti kalian harus memegang gitu. Or Simon says look up. Lihat ke atas. Tapi kalau tidak ada Simon Says-nya, jangan diikuti. Ya, kita lihat mana yang fokus, mana yang halu. Ya. Silakan, paham ya? Kita coba ya simulasi ya. Oke. Simon says, raise your hand. Ada yang ragu-ragu, lihat kiri kanan ya. Simon says, stand up. Simon says, look up. Look down. Ya, siapa yang lihat ke bawah? Ayo. Simon says, look down. Simon says, look down. Siapa yang salah tadi? Ayo, angkat tangan. Jujur. Be honest ya. Harus jujur. Oke. Ya. Nanti di akhir pembelajaran mungkin akan ada sedikit acuan ya. Silakan dulu. Jadi harus fokus ya. We should be focus. Kalau kita nggak fokus ya gitu. Look down loh. Waktu ke anak kecil berarti kita belum benar-benar paham mengenai hal itu. Dan itu benar. Ya, definition is everything. Contoh, motorcycle. Apa itu motorcycle? Sepeda motor. Siapa yang bisa definisikan sepeda motor? Farhan bisa? Apa itu sepeda motor Farhan? In Indonesia or in English, it's fine. Terserah, Indonesia boleh. Sepeda motor adalah seharian. Lebih spesifik, kendaraannya kayak apa? Kendaraan yang menggunakan bensin atau yang lain, beroda 2, dan cara menjalankan gas. Oke, give applause for Farhan. Good. Itu definisi. Jadi ketika kita bilang definisi, orang bisa menggambarkan gitu loh. Oh, sepeda motor tuh rodanya 2 gitu. Be specific. Ya, nggak bisa kita bilang sepeda motor adalah kendaraan yang digunakan Valentino Rossi misalnya.
Tidak semua orang tahu Valentino Rossi. Tanya mbah kalian, nggak mungkin tahu Valentino Rossi. Ya kan? Benar ya? Oke. Let's continue. Jadi yang kedua adalah understand the social function. Social function itu tujuan teksnya apa? Tadi kita udah tahu definisinya, teks yang menjelaskan tentang pengalaman. Tujuannya kira-kira apa sih? Ada teks bercerita tentang pengalaman. Apa tujuannya? Kira-kira? To give information, ya, memberikan informasi. Oke. Karena orang lain baca bisa dapat informasi dan bisa terhibur. Kemudian nanti struktur, language features, dan ada project ya hari ini. Dan hari ini kita akan kuis juga nanti. Oke. Dan misal ada sedikit activity. Nah, tongue twister. Ya, ada yang tahu tongue twister? Nggak ada ya. Tongue twister ini kita pronunciation dulu karena nanti kalian projectnya akan buat video. Kita tes dulu pronunciation kalian. How good is your pronunciation? Pengucapan kalian. Ya. I want you to repeat after me. Jadi ini ada satu kalimat. Ya. Coba ulangi. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Okay. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Oke, coba nak. Kamu. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Good, lebih cepat. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a It's okay. Yang lain nggak boleh tahu. Ayo. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Oke. Kalau agak susah, it's okay. No questions? Oke. Let's continue. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, language features itu adalah unsur kebahasaan. Kita udah bahas tadi ya, simple past tense ya. Jadi kalimat simple past tense itu kan udah dibahas kemarin. Daniel, kelompok berapa? Ayo, Daniel terlambat. Mana? Kelompok berapa Daniel? 1, sini. 2 mana? Kelompok 2. Via, tolong baca Via. Nah, ini misal bagikan, tolong nak bagikan ke belakang. Satu-satu aja satu kelompok. Bagikan, satu kelompok 1. Kalau lebih boleh ambil 2 ya. Kalau lebih. Satu kelompok 1. Kurang? Ada? Pas ya? Lebih nak? Lebih? Lebih taruh di depan sini. Oke. Hurry up. Your job, tugas kalian adalah I'm going to play you music. Misalkan putarkan lagu bahasa Inggris berjudul Love Yourself dari Justin Bieber ya. Liriknya sudah ada di depan kalian. Benar? Ada yang dapat lirik lagu Lingsir Wengi? Enggak ya? Enggak, oke. Ya, mana tahu kan, salah kan? Itu lirik lagu Love Yourself. Tugas kalian, perhatikan. Tugas kalian adalah cari di situ mana yang merupakan kalimat simple past tense. Itu tugas pertama ya. Tugas kedua, apa makna lagunya? Ingat, cerita itu dimaknai oleh orang sambil dibaca ya. Boleh nggak browsing internet Mister? Boleh, nanti ya. Jangan cari makna lagu Love Yourself. Wah, nanti ya. Coba dulu pemahaman masing-masing. Itu udah ada yang megang HP. Silakan. You got me moving on, and I think you should be something I don't want to go back. Maybe you should know that my mama don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, now I know. I'm better sleeping around, cause if you like the way you love that much, oh baby you should go and love yourself. If you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hate my friends, the only problem was with you and that them. And every time you told me my opinion was wrong,
Try to make me forget where I came from. And they never know, 'cause they know they were thinking I still carried on, but you still hit my phone up. Oke, kita putar di 2 verse saja ya. Itu ada verse selanjutnya lagunya masih mirip-mirip tone-nya. Kenapa misal putarkan ini? Siapa yang pernah dengar lagu ini walaupun nggak tahu ini lagunya Justin Bieber? Pernah kan? Banyak kan? Banyak kan? Kenapa? Because you don't look up. Kalian nggak mencari, nggak mau tahu gitu. Silakan stand up berdiri. Yuk, tunjuk aja lirik yang bagian mana, Nak? Baca. Tried. Itu past tense. Ada yang menemukan itu juga nggak? No? Ada. Oke, good ya. Give applause for the groups that give. Ya. Kita lihat liriknya. Di mana tuh? Love yourself, ya. Nih, and try to make me forget where I came from. Apa formulanya? Kalimat past tense ditandai dengan kata kerja bentuk kedua. Ini contohnya bagus ya. Tried berasal dari kata try, ya kan? Kata kerja bentuk keduanya adalah try. Oke, lanjutkan ya. You still have 2 minutes, 2 menit lagi. Oke, let's have a look. Mas Lee bisa lihat. Lanjutkan ya. Silakan. Sudah? Oh, belum ditandai. Silakan kerjakan. Kalian ngapain? Yuk, ditandain. Lihat aja di situ. Kan gampang tinggal. Nah, ini kayak temenmu nih. It's very good ya, langsung dilingkarin kalimatnya di garis bawah aja biar gampang. Yuk. Garis bawahin aja kalimatnya. Ya. Gempar, what is it? Mana? Nah, the only problem was with you. Bagus. Bentuk kalimat past tense yang lain. Yuk, yang lain sudah? Ini belum tepat nih. Ini bukan past tense. Count-nya benar, tapi itu bukan kalimat past tense. Yang lain Via, banyak. Banyak, ini semua rata-rata past tense. Kasih nama kelompok ya di atas ya. Oke. Sambil dipikirkan jawaban nomor 2. Kira-kira kenapa? Makna lagunya apa? Ya. Yes. Iya, di bawah itu. Makna lagunya apa? Formative test ya. Jadi silakan keluarkan handphonenya, misalkan kirim linknya. Tiap orang wajib masuk ke sini. Ayo, semakin cepat dijawab, semakin tinggi poinnya. Semakin lama dijawab, semakin rendah. Kalau ini sempat salah, wah, keterlaluan kalian. Keterlaluan memang. What kind of text? Ngapa bingung sendiri? Udah, yang ketinggalan nanti misal ulang sendiri, nggak apa-apa. Udah, Pal? Mana tuh waktu habis? Klik aja, tuh jawab lagi. Yuk, tinggal Alisa. Oke, satu lagi siapa nih bawah nih yang belum? Sudarmin belum ya? Nah, nggak iso. Darmin udah. Belum. Dava. Oke, sudah jawab semua?
Kita lihat. Ya, go before they got home. Where tadi artinya apa? Di mana atau kemana dia pergi? Lihat. Sama. Oke, Jun ambil Jun. Nanti perlu nih. Coba yang pas sorry. Apa perasaannya? Udah jawab semua? 5, 4, 3, 2, 1, method. Kita lihat leaderboardnya. Apakah Alfia disalib? Oh enggak, masih tetap ya. Ini yang reportnya ini bisa dikirim ya, nanti dikirim ke orang tua bisa, dikirim ini bisa. Jadi nampak tuh jawabannya. Makanya bisa suruh buat nama pribadi tadi kan. Oke. What did the writer feel setelah busnya hilang? Gimana rasanya? Shock and confused. Soket, jangan soket. Shock and confused, terkejut dan bingung ya. Ya bingung lah, apa mesen ini kok ke toilet busnya hilang, ya kan? Masa sad and angry yang nggak ada di situ ya. Continue. Yuk, 2 pertanyaan lagi. Alfia semakin jauh meninggalkan Reval. Farhan nomor 5, ayo Farhan. Naila. Harry semakin terpojok. Reference. Itu kalian nggak usah lihat teks saja udah bisa jawab tuh. Itu kan the bus was not there, it had gone. Apa jawabannya? Bus lah, oh shit. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak perlu. Lihat, perhatikan. Nggak perlu lihat soal. Nggak perlu lihat teks. Ada di soalnya jawabannya. Siapa yang kesalip nih? Oh, nggak, belum. Wah, Alfia semakin jauh nih, 8.000. Ada yang masih 1.000 nggak poinnya nih? Coba kita lihat ya. Siapa yang masih 1.000 nih? 900 ada nih. Baru benar berapa itu? 2. 4.000. Oke, next question. Last question ya. Pertanyaan terakhir. Reval kalau 5 detik langsung jawab bisa menyalip Alfia nih. Dengan catatan Alfia salah ya. Ayo Val. 3, 2, 1. Last question. Bisa ini 5 detik bisa. Benar Pak? Dapat coklat beng-beng. Udah semua? Kita hitung sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ada yang salah? Siapa yang salah nih ya Allah? Ada apa tadi? Berapa kan? 3 dong ya. Oke. Mister apresiasi yang sudah ngikutin kuisnya ya. Ini untuk nilai formatifnya nanti. Selanjutnya adalah kalian akan ada project di luar kelas ya. Berkaitan dengan text recount, yaitu dengarkan. You're going to write 1 recount text. Kalian harus menulis 1 text recount ya. Teks itu kemudian kalian ketik di Canva ya.
tapi Mister kasih kebebasan untuk kita cek lagi progresnya, dilanjutkan di kelas. Kalau yang udah selesai nanti lebih mudah karena akan ada presentasi. Ada pertanyaan? Any question? No? Nggak ada? Ya. Bagus-bagus mungkin gitu, ya. Bebaskan diri kalian berkarya. Kalau bingung silakan chat Mister. HP Mister hidup 24 jam. Oh, kita akan sediakan Q&A-nya. Nanti kalian boleh nanya di situ, yang lain bisa lihat juga jawaban-jawabannya ya. Mister akan buat link classroom-nya nanti. Oke, any question? No? Oke. Now it's time for reflection. Nah, sekarang kita refleksi dulu sedikit. Bukan pijat, reflect about the lesson. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Seru? Jangan bohong lah, nanti nggak seru karena ini. Seru ya? Kenapa seru, Farhan kira-kira? Menegangkan. Oh. Itu kuis tadi, kalau lagunya di sini senang, kalian nggak tegang itu. Karena ada pengaruh bunyi deng, deng, ya kan? Deng. Lihat tadi, awal-awal masih diskusi kan? Lama-lama semakin sendiri-sendiri ngerjainnya. Benar nggak? Iya, karena kalian sudah peduli dengan skor gitu loh. Mau terlihat lebih bagus mau lebih baik dari temennya kan? Mau lebih tinggi skornya kan? Kenapa? Ya hidup tuh harusnya seperti itu. Refleksinya tuh seperti itu. Kalian nggak boleh menyerah di situasi kalian sekarang. Nggak boleh ketika gagal kalian putus asa. Kalian harus terus berjuang terus gitu loh. Ya. Dan harus bisa lebih baik dari orang lain. Memang. Because everything that you face in your life is actually about being better than anybody else sebenarnya, ya. You should be better. At least dari hari kemarin ke hari ini gitu. Jadilah lebih baik dari hari kemarin ke hari ini. Nah, seperti juga pembelajaran kita, kalau memang menyenangkan berarti pace-nya besok akan kita buat seperti ini. Jadi Mister tidak akan banyak menerangkan lagi ya, kita akan lebih buat banyak aktivitas, games dan lain-lain. Tapi ingat harus serius, jangan ada yang bercanda lagi tadi. Mana tahu yang jawab naratif tadi bercanda kan, ya kan? Itu kan terlalu jauh errornya tuh. Oke, paham ya? Apalagi ada kritik mungkin mau disampaikan, misalnya. Mister nanti akan buat refleksinya lewat Google Form ya. Mister kirim ke WA. Nanti kalian isi perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Jujur aja, nggak boleh bohong. Kenapa? Itu untuk perbaikan Mister juga. Jadi Mister bisa memperbaiki cara mengajar Mister. Mister juga bisa melihat sejauh mana kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita akhiri pembelajaran, who wants to give a motivation for a day? Kata-kata hari ini, ada nggak yang ngasih kata-kata hari ini? Wah. Karena ada tuh video kata-kata hari ini yang bapak-bapak kumisan itu kan. Kita buat yang positif nih. Apa? Kata-kata hari ini. Wah. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada? Oke, dari Mister aja ya. Besok harus ada nih. Kita buat kontennya besok. Kata-kata hari ini adalah ketika kita terjatuh, ya, dunia itu tidak akan berhenti berputar. Dunia akan terus berputar saat kita terjatuh. Maka ketika terjatuh, carilah pijakan yang lebih baik, carilah pijakan yang lebih oke, pelajari kesalahan kenapa kita terjatuh, dan jadilah lebih baik. Hidup harus seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, that's all for today. Thank you very much for attention. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Kita tolong ya di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam melakukan pasca observasi bersama saya Rosdiana Sadikin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Saya masih ditemani oleh Bapak Aditya sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan juga ditemani oleh Ibu Siti Dualom sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih ya Pak ya, Ya. bagaimana sih perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pertanyaan mengenai bagaimana perasaan saya, mungkin sebelum observasi itu saya masih dibebani pikiran apakah semua step yang saya siapkan, media dan lain-lain itu bisa terjalankan dengan baik gitu. Karena kan kita masih ada kekhawatiran gitu karena faktor waktu dan lain-lain. Tapi ternyata menurut saya pribadi secara keseluruhan apa yang saya rencanakan bisa saya implementasikan di dalam kelas, walaupun tidak 100% dengan adanya perbaikan-perbaikan, tapi saya merasa cukup senang karena bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid di dalam kelas. Alhamdulillah ya Pak, berarti proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan sudah proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita ya, nampak dari Insya Allah. semangatnya anak-anak ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Baik Bu, pada saat observasi saya menggunakan model pembelajaran itu project based learning. Jadi sebenarnya area yang ingin dikembangkan itu adalah tidak hanya skill siswa, skill teknisnya, tapi juga skill non teknisnya. Karena kan di dalam diskusi itu kita bisa melatih kemampuan bersosialnya, begitu, kemampuan emosionalnya juga, sehingga saya ingin mengembangkan di situ. Tapi saya lebih memfokuskan bagaimana pembelajaran itu bisa inklusif, bisa merangkul semua gaya belajar begitu. Karena ini kan pembelajaran bahasa di kelas yang menurut saya memang lebih besar anak-anak itu di visual, tapi juga ada anak-anak yang kemampuannya lebih cenderung ke auditory, gaya belajarnya, dan juga kinestetik. Sehingga saya merancang pembelajaran yang lebih merangkul ketiga gaya belajar tersebut yang berdiferensiasi begitu. Sehingga saya ingin anak-anak di situ tetap merasa terikutkan dengan gaya belajarnya masing-masing sehingga bisa berkembang seperti itu. Jadi memang setelah Bapak melakukan observasi di kelas itu kan, jadi Bapak sudah tahu tentunya bagaimana gaya belajar anak kita ini, mungkin si A, si B, si C, kemudian bagaimana sih mereka dalam menghadapi proses pembelajaran itu sendiri, apakah kalau waktu Bapak melakukan nih, gimana nampaknya anak-anak kita, respon anak terhadap pembelajaran itu sendiri. Oke, respon anak yang pertama karena pembelajaran tidak konvensional, tidak hanya ceramah Bu. Memang saya ada menjelaskan, mereka merasa lebih seru begitu. Karena saya juga menyelipkan ice breaking, saya menyelipkan latihan speakingnya, pronunciation, saya juga kemudian menggunakan platform seperti quizzes, sehingga di akhir pembelajaran ketika ditanya bagaimana perasaan kalian, mereka menjawab kami merasa lebih senang dengan pelajaran yang seperti ini begitu. Karena berbagai macam media begitu. Jadi memang respon dari anak itu sendiri sangat positif dan menerima dengan metode atau strategi yang Bapak terapkan tadi gitu ya Pak ya. Jadi memang ketika pembelajaran itu berlangsung sendiri, kalau Bapak lihat antusias anak itu bagaimana Pak? 90% Bu, saya melihat anak-anak itu antusias. Tapi di beberapa sisi di kerja kelompok memang masih ada beberapa anak itu yang cenderung tidak aktif sepenuhnya begitu. Tapi secara keseluruhan overall sudah di atas 50%, saya lihat mereka lebih senang begitu dalam belajar, lebih aktif. Apalagi ketika menggunakan platform seperti quizzes itu Bu. Karena kan mereka lebih tertantang, ada challenge-nya untuk mendapatkan skor lebih besar dari tim lain, dari anak lain begitu. Jadi lebih ada challenge-nya, lebih menantang bagi mereka. Berarti dari penjelasan Bapak itu ketika ada challenge diberikan kepada anak atau peserta didik kita gitu ya, mereka memang semakin bersemangat, merasa semakin tertantang, dan tentunya semakin lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Seperti itu kira-kira ya Pak ya. Jadi seperti yang dari penjelasan Bapak tadi nih gitu kan. Jadi untuk rencana tindak lanjut Bapak ke depannya itu seperti apa gitu?
Baik, saya Bu, yang pertama saya akan terus mengeksplor berbagai macam media, kemudian metode mungkin yang bisa saya kombinasikan dengan model pembelajaran seperti PJBL ataupun PBL, sehingga dalam praktiknya itu memang tidak monoton dan tetap stay relevan gitu dengan kondisi anak. Karena kan kalau kita bandingkan anak sekarang mungkin sosmed, penggunaan HP itu sudah lebih mudah, sehingga kita kalau bisa kita masuk ke dunia mereka, maka pembelajaran itu akan lebih relevan, lebih kontekstual bagi mereka gitu. Jadi saya akan terus belajar, mengeksplor, mengikuti pelatihan, kemudian mencoba mengimplementasikan pengetahuan yang saya dapat ke dalam kelas. Jadi seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi kan, mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru semakin mampu ya Pak ya, untuk menjadi guru yang disenangi oleh anak-anak kita. Artinya ketika kita masuk, anak merasa senang untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan, dan itu sudah siap dengan proses yang terjadi. Dan mudah-mudahan apapun kegiatan kita ketika menghadiri kelas berjalan dengan lancar ya Pak ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa kita ya Pak ya, dan diberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Jadi sebelum penutup nih Pak ya, menurut Bapak nih apa kelebihan dan kelemahan menurut Bapak ketika Bapak melaksanakan proses pembelajaran itu? Baik Bu, mungkin kelemahannya dulu ya. Kalau menurut saya kelemahannya begini Bu. Kelemahan yang saya rasakan itu yang pertama manajemen waktu, karena ada beberapa langkah yang mungkin saya mau terapkan sebenarnya, beberapa treatment, beberapa ini tidak terlaksanakan dikarenakan waktu begitu. Nah kemudian persiapan, karena kita banyak menggunakan alat-alat seperti komputer, infocus, menggunakan speaker dan lain-lain, butuh persiapan yang lebih, sehingga kedepannya menurut saya yang pertama saya akan lebih mencoba memadatkan waktu-waktu itu, kemudian memilah-milah mana treatment yang kemudian lebih penting mungkin, karena kan bahasa Inggris cuma 2 jam nih Bu seminggu, sehingga memang harus lebih dipadatkan dan mempersiapkannya secara lebih baik, lebih dari awal. Jadi itu kelemahannya manajemen waktu. Yang kedua mungkin saya lupa Bu kemarin menyampaikan dimensi pelajaran Pancasila. Saya lupa di situ, walaupun sebenarnya memang tertuang di dalam ini, tapi kita perlu anak tuh tahu gitu bahwa ini adalah dimensi profil belajar Pancasila begitu. Kalau kelebihannya Bu mungkin nggak banyak Bu ya. Menurut saya bisa lebih luas mengajar itu karena dari awal saya yakin kalau kita memang mempersiapkannya sendiri, mempersiapkan dengan baik, maka ketika praktik itu kalau kita sudah niat untuk mengeksplor diri, memperbaiki diri, pasti kita akan lebih luas begitu Bu. Sehingga saya merasa saya lebih luas di dalam kelas, tidak kaku begitu sama. Seperti itu ya Pak. Iya. Tapi memang wajar saja ya Bu ya, yang namanya kita kan tetap berusaha sebagai guru itu memberikan yang terbaik kepada anak kita kan, dimana mungkin dalam proses kita itu mungkin masih terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan gitu kan. Jadi memang mana yang menjadi kelemahan kita, insya Allah mungkin bisa kita minimalisir untuk kedepannya bisa ditingkatkan. Mana yang menjadi kelebihan kita bisa lagi lebih kita tingkatkan lagi dengan tidak bosannya kita melakukan refleksi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kemudahan dalam mendidik anak bangsa ini, dan kita dapat melaksanakan memang proses pembelajaran itu memang betul-betul yang berpusat kepada peserta didik ya Pak ya. Jadi sekian, jadi setelah selesai observasi ini gimana perasaan Bapak, lega atau? Sebenarnya cukup biasa aja Bu ya. Tapi saya ada kelegaan karena ini kan juga bagian dari tanggung jawab dari tugas kita sebagai seorang guru, sehingga stepnya sudah terlewati. Berarti saya sekarang tinggal menyusun laporan tentang observasi, kemudian mengunggahnya ke PNM seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Saya juga menyampaikan terima kasih Bu sudah diobservasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan ini bisa menjadi pahala bagi Ibu dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Semoga Allah memudahkan semua kita ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.